Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dengan NIM P2112424 dari kelas Gizi A angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi FFQ dan juga semi FFQ yang tadi kami dapat dari mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Untuk itu langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama mengenai definisi dari FFQ itu sendiri. Nah, Food Frequency Questionnaire itu merupakan salah satu metode penilaian konsumsi pangan atau konsumsi makanan yang berfokus pada frekuensi atau seberapa sering seseorang mengonsumsi makanan tertentu dalam periode waktu tertentu. Periode waktu yang digunakan biasanya dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau bahkan tahunan. Walaupun unit analisisnya individu, hasil dari metode ini umumnya digunakan untuk menganalisis pola konsumsi pada suatu populasi. Selain FFQ sendiri, terdapat juga semi FFQ atau semi Food Frequency Questionnaire, di mana metode ini sebenarnya mirip dengan FFQ, namun memiliki tambahan informasi, yaitu jumlah atau ukuran porsi makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Nah, jadi tidak hanya mengetahui seberapa sering makanan dikonsumsi, tapi juga berapa banyak porsi yang dimakan setiap kali konsumsi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penggunaan FFQ. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat asupan gizi seseorang, terutama untuk melihat makanan apa saja yang paling sering dikonsumsi. Dengan itu, peneliti dapat memperkirakan asupan energi ataupun nilai gizi tertentu dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dari segi prinsip penggunaan, FFQ sendiri bertujuan untuk menggambarkan kebiasaan konsumsi makanan atau habitual intake seseorang. Biasanya kuesioner FFQ sendiri itu berisi daftar sekitar 100 jenis makanan atau kelompok makanan yang menjadi sumber utama energi atau zat gizi tertentu. Kuesioner ini sendiri itu dirancang agar sederhana dan juga mudah diisi oleh responden, karena seringkali diisi sendiri oleh responden atau melalui wawancara langsung. Pada FFQ kualitatif, responden diminta untuk memilih frekuensi konsumsi makanan. Misalnya, apakah makanan tersebut dikonsumsi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, atau jarang bahkan tidak pernah. Pada metode ini tidak disertakan ukuran porsi makanan. Sementara itu, pada semi FFQ, responden tidak hanya memilih frekuensi konsumsi, tetapi juga memperkirakan ukuran porsi makanan yang dikonsumsi. Biasanya dalam kategori kecil, sedang, dan juga besar. Nah, data frekuensi tersebut kemudian dikonversi menjadi konsumsi harian, lalu dikalikan dengan ukuran porsi dalam gram, sehingga dapat diperoleh perkiraan jumlah makanan yang dikonsumsi per hari. Nah, setelah semua makanan dihitung, hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata konsumsi harian, yang kemudian dapat dianalisis untuk melihat asupan energi dan zat gizi individu. Nah, untuk memperkirakan rata-rata konsumsi harian itu, kita bisa urutkan hasil frekuensi konsumsi responden tadi, diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian dicari nilai mediannya. Nah, ketika nilai mediannya didapat, maka nilai medianlah yang digunakan sebagai acuan untuk digunakan sebagai patokan. Nah, untuk metode FFQ juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu dapat menggambarkan kebiasaan makan dalam jangka panjang, di mana tidak memerlukan alat yang rumit serta dapat digunakan dalam berbagai setting penelitian. Selain metode ini juga tidak terlalu membebani responden karena mereka tidak perlu mengingat secara detail semua makanan yang dikonsumsi dalam satu hari seperti pada metode food recall 24 hours. Nah, dengan itu metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat menggambarkan konsumsi makanan secara aktual, tidak selalu dapat mengukur jumlah makanan secara tepat, dan juga penyusunan kuesioner FFQ juga memerlukan persiapan yang cukup kompleks. Nah, yang terakhir, dalam penggunaan metode FFQ juga dapat terjadi beberapa sumber error atau bias, misalnya kesalahan pada instrumen kuesioner, kesalahan dari pewawancara, kesalahan dalam pengolahan data, maupun kesalahan dalam pemilihan responden. Nah, dapat disimpulkan bahwa FFQ dan juga semi FFQ merupakan metode penting dalam penilaian konsumsi pangan, terutama untuk mengetahui pola makan dan asupan gizi dalam jangka waktu tertentu pada individu maupun populasi. Baik, sekian tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.